Hari ini Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020, kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Pencegahan Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Yang pertama, untuk kasus pelaku perjalanan, hari ini ada laporan baru 19 kasus pelaku perjalanan. Yang masih dilakukan pemantauan untuk kasus pelaku perjalanan sejumlah 288 kasus pelaku perjalanan, dan yang telah dilakukan selesai pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 1.858 kasus pelaku perjalanan. Untuk kasus orang tanpa gejala, hari ini dilaporkan ada 6 kasus orang tanpa gejala adalah hasil tracking dari tim surveillance yang ada riwayat kontak erat dengan terkonfirmasi kasus terkonfirmasi positif yang 4 kemarin. Informasi sebetulnya untuk tim surveillance setelah melakukan tracking sejumlah 33, tapi kita harus memasukkan dalam data by name by address. Ya, jadi untuk laporan sementara 7 untuk yang by name by address kita dapatkan. Ya, total untuk OTG, kasus OTG yang masih dipantau masa 14 hari ini sejumlah 224 kasus OTG. Selanjutnya untuk kasus orang dalam pemantauan, hari ini dilaporkan ada 2 kasus baru, dan yang masih dapat pemantauan untuk masa 14 hari sejumlah 23 kasus ODP, mana kasus ODP ini telah dapat perawatan di pondok perawatan OTG dan ODP baik di asrama haji maupun di Rusun Nawa Pantoloan. Untuk kasus pasien dalam pengawasan, hari ini ada laporan kasus baru. Dia masih dirawat di rumah sakit sejumlah 2 kasus. Untuk terkonfirmasi positif COVID-19, hari ini tidak ada laporan kasus baru untuk Kota Palu. Informasi siang ada sempat beredar bahwa Palu ada ketambahan 1 kasus terkonfirmasi positif. Itu adalah pendatang atau para pelaku perjalanan dari Makassar. Sekali lagi, pelaku perjalanan dari Makassar yang melakukan pekerjaan di Palu, dan hasil rapidnya reaktif dari tim surveillance melakukan rapid reaktif. Sebelum terkonfirmasi positif, yang bersangkutan telah kita rawat di pondok perawatan OTG dan ODP asrama haji. Jadi setelah kasus positif terkonfirmasi, yang bersangkutan telah dipindahkan dari pondok perawatan OTG dan ODP asrama haji untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Anutapura. Jadi sekali lagi, kasus terkonfirmasi positif hari ini adalah kasus pelaku perjalanan dari Makassar, sehingga kasusnya masukkan dalam kasus pertama kasus di Makassar di Sulawesi Selatan. Ya, hari ini yang masih dirawat untuk kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Kota Palu sejumlah 20 kasus. 4 kasus yang kemarin tambahan dari di Kota Palu, semuanya telah dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit Anutapura 2 kasus, dirawat di Madani, rumah sakit Madani 1 kasus, dan dirawat di rumah sakit Undata 1 kasus. Selanjutnya
Untuk informasi dari pos-pos pemeriksaan di pintu-pintu masuk Kota Palu, hasil screening dilaporkan. Di pos pemeriksaan Taweli dilaporkan ada 163 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Pantauan Perbatasan Wani dilaporkan ada 88 kasus pelaku perjalanan. Di pos pemeriksaan Watu Sapu dilaporkan 277 pelaku perjalanan, dan di pos Bandara Mutiara Sisa Jufi dilaporkan 102 pelaku perjalanan. Untuk informasi yang dilatih Pondok Perawatan Asrama Haji hari ini sejumlah 9 kasus, dan di Pondok Perawatan OTG dan ODP Rusunawa Patoloan sampai tadi malam dilaporkan 26 kasus yang dirawat. Demikian informasi risk abating data pemantauan COVID-19 di Kota Palu. Selanjutnya ada informasi tambahan dari Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Kota Palu. Kita bersyukur pada malam ini. Saya sangat senang sekali, dan kita semua merasa berbahagia dengan adanya informasi-informasi yang membuat kita jadi nyaman. Saya yakin ketua tim surveillance yang lebih senang ini, karena mungkin trackingnya tidak terlalu berat. Dengan keluarnya hasil swab Bapak dan Rem dan Ibu Dewi sekeluarga dan Pak dan Rem sekeluarga, itu membuat kita menjadi merasa sedikit lega. Akan tetapi kelegaan ini bukan berarti kita merasa takabur, sombong. Kerja kita tetap selalu semakin diperkuat, pos-pos semakin ketat, dan pelayanan di rumah sakit insya Allah semakin lebih baik lagi. Informasi untuk swab berikutnya besok itu sisa yang 16 yang ada kaitannya dengan Ibu D, itu staf ahlinya. Besok insya Allah Senin 4 orang di swab, mudah-mudahan hasilnya positif negatif ya. Dengan demikian kalau negatif berarti yang 16 itu hampir dipastikan itu masuk zona nyaman ya. Beberapa minggu lalu kita selalu berada pada posisi kurva datar. Mudah-mudahan minggu depan, yang minimal 2 minggu depan lah, kita insya Allah itu bisa kembali seperti sedia kala ya. Ketambahan yang ada sebenarnya itu bukan ketambahan dari yang di Anutapura khususnya, bukan ketambahan dari transmisi lokal, akan tetapi bawaan virus dari Kota Makassar. Sehingga saya berulang-ulang mengatakan ini sangat hati-hati. Kita diapit oleh Makassar, Manado, dan Sulbar, merupakan juga pemasok ya, pengantar jejaring virus COVID-19. Yang dari Makassar sudah 2 yang masuk di Anutapura, itu klaster Makassar ya. Oleh karena itu kami berharap seluruh masyarakat Kota Palu tetap waspada, tetap hati-hati, dan tidak perlu panik. Menghilangkan stres, aktivitas sosial, kehidupan sosial tetap berjalan seperti biasa. Karena informasi yang berkembang bahwa dengan keluarnya hasil swab dari Bapak dan Ren dan Ibu D itu membuat kita semua lega. Jangan sampai dengan keluarnya seperti itu kita seolah-olah tidak terkontrol lagi ya. Ini belum usai. Sekali lagi, ini belum usai. Saya ingin berharap bahwa komunikasi hubungan jangan sampai
bermasalah saat pelaku perjalanan dari Makassar ini tidak terkontrol. Oleh karena itu, pelaku dari Manado, dari Makassar, dan juga dari Bohol itu diperketat. Sebenarnya semua daerah itu berindikasi bisa merupakan sebagai penyambung COVID-19. Oleh karena itu, kita tetap hati-hati warga masyarakat Kota Palu, ya. Jangan percaya hoax, jangan percaya hal-hal yang tidak berkaitan. Kenapa? Ini bisa mengurangi jiwa kehidupan kita menjadi stres. Sekali lagi juga warga yang berdekatan dengan orang yang terkonfirmasi positif, saya berharap untuk lebih enjoy dengan tetangga, lebih baik, ya. Jangan kita menganggap, saya ulang-ulang ini, jangan menganggap kita ini, teman-teman kita yang kena terkonfirmasi positif itu merupakan aib atau musuh, ya. Mohonlah, karena ini bagian daripada saudara kita yang tertimpa musibah. Sekali lagi tolong hargai, hormati saudara-saudara kita yang terkonfirmasi positif, ya. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya sampaikan di persediaan barang masuk kemarin untuk beras sekitar 20 ton, untuk gula juga masih belum ada yang masuk. Kemudian ikan tetap sekitar 2 ton dan untuk sayuran sekitar 2 ton juga. Sementara ketersediaan barang di pasar dan distributor untuk beras saat ini tersedia di dua pasar yang jelas kemarin sudah saya sampaikan yang ada di distributor. Dua pasar ada sekitar 72 ton saat ini. Kemudian untuk gula sekitar 20 ton. Adapun harga beras masih berkisar antara 9,5 sampai 12.000 untuk beras, dan untuk gula 12,5 sampai 15. Kemudian harga telur ayam itu sekitar 40 sampai 60 kilo, 60.000. Kemudian memang ada sedikit lonjakan terhadap barang, yaitu bawang merah. Memang moga-moga masih bisa nggak terlalu tinggi, dan ini bukan merupakan hal yang pokok bagi masyarakat, tuan bumbu. Jadi untuk tambahan berikutnya, itulah yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan ketersediaan barang. Tambahan sekali lagi terkait konfirmasi dari tim Subvarian, saya dengar barusan tim Subvarian tetap menyebutkan bahwasanya yang positif 20, artinya masih tetap 20, ya 20. Kalaupun ada berita-berita belum secara resmi, tim yang ada di kota tidak akan menyampaikan. Artinya posisi ini tetap saat ini adalah 20. Apapun itu yang ada di medsos dan lain-lain, maka butuh artinya klarifikasi yang lebih jelas. Apabila disampaikan secara resmi, maka akan kami kurangi jumlah yang positif itu. Saat ini tim surveillance masih menetapkan untuk Kota Palu masih 20 yang terkonfirmasi positif, dan yang OTG masih cukup banyak juga. Selanjutnya, terkait dengan posisi ini, kami berharap pada masyarakat, kemudian pelaku usaha, walaupun sudah beredar tentang edaran aktivitas usaha wali kota yang dikeluarkan oleh wali kota Palu, insya Allah besok akan kami edarkan kepada seluruh pelaku usaha, distributor dan lain-lain. Kami berharap protap-protap yang telah ditentukan agar tetap diberlakukan, protap-protap kesehatan, sehingga di dalam kita berhubungan antara pelaku usaha dengan konsumen tetap menggunakan protap kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga
kita mencoba untuk menahan ataupun tidak terjadi penyebaran secara masif terkait COVID-19 di Kota Palu. Ya, kami berharap itu, dan sekali lagi pada teman-teman media, bahwasanya saat ini yang tersampaikan oleh tim surveillance adalah 20, dan kami cukup menaruh hormat dan berikan penghargaan yang tinggi kepada para relawan termasuk tim surveillance yang telah bekerja keras dengan pada sampai hari ini ya cukup keras juga mereka bekerja dan bisa terkumpul sampai ratusan orang sebagai jaringan daripada terkonfirmasi positif. Itu tambahan aja dari kami, dan lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan masuk di nomor WA Posko Satgas terkait warga Kota Palu yang bekerja di Donggala atau di Kabupaten Tetangga seperti Parigi dan Suci. Apakah diberlakukan terkait rapid test yang sudah disepakati bersama pada rapat sebelumnya? Dan untuk menjawab pertanyaan itu, bahwa sesuai surat edaran nomor 7 tahun 2020 gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, untuk warga Kota Palu yang bekerja di luar Kota Palu tapi masih pulang dalam hari yang sama tidak dikenakan persyaratan tersebut. Jadi dalam kriteria dan persyaratan di poin F di surat edaran gugus tugas tersebut bahwa persyaratan perjalanan orang dalam negeri dikecualikan untuk perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah atau kawasan aglomerasi. Ya. Jadi komuter ini maksudnya bahwa setiap orang yang melaksanakan tugas atau melakukan pekerjaan rutin di satu daerah dan akan kembali di hari yang sama dikecualikan dari persyaratan perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu. Jadi itu penyampaian kami. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Ahmad selaku Ketua Tim Surveillance. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada khususnya para relawan kesehatan yang telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas demi kepentingan masyarakat Kota Palu, dan juga untuk semua masyarakat Kota Palu yang telah bersama-sama melakukan protap kesehatan, dan khususnya untuk teman-teman tim surveillance yang telah bekerja keras untuk melakukan pelacakan, untuk melakukan tracking sehingga kita bisa melakukan antisipasi atau melakukan pencegahan untuk penyebaran COVID-19 di Kota Palu ini. Untuk itu, mari kita semua dalam ruangan ini sama-sama kita berdiri, kita memberikan aplaus untuk kita semua